Dari tadi tuh ngomong ini asem terus. Yang ini asemnya asem beneran Besti. Berasal dari bakteri dan jamur, rasa asam satu ini menyehatkan loh. Gak percaya? Yuk kita cek fakta yang satu ini. Besti, kebanyakan orang beranggapan bahwa bakteri adalah hal yang buruk. Padahal nih, ada jutaan bakteri baik untuk tubuh yang berfungsi sebagai probiotik atau mikroorganisme yang dibutuhkan sama tubuh kita. Bahkan sekarang bakteri tuh bisa loh dipelihara sendiri di rumah, Besti. Wah, gimana tuh ya caranya? Yuk, kita cek faktanya. Besti, udah pernah dengar kombucha belum nih? Itu loh ramuan teh yang difermentasi pakai SCOBY alias induk bakteri dan jamur yang dikembangbiakan. Hah? Minum teh yang ada jamur dan bakterinya? Emang boleh sebakteri itu? Tenang, ini super aman dan katanya sehat. Nih, kenalin Besti, Anita Hartono, salah satu peternak bakteri baik. Produk kombuchanya udah terkenal banget. Satu bulan aja bisa menjual 1.200 sampai 1.500 liter kombucha. OMG. Dah, yuk kita lihat nih gimana sih kombucha itu dibuat. Proses fermentasi kombucha sendiri tidak lepas dari peran besar si SCOBY. Itu tuh yang mengapung di dalam toples kaca. Nah, itu adalah kumpulan koloni bakteri dan jamur yang dikembangbiakan dan untuk diambil manfaatnya sebagai minuman serta produk kecantikan. Untuk melihat langsung peternakan SCOBY, kita harus steril nih. Soalnya si SCOBY rentan terkontaminasi mikroorganisme lain yang membuat SCOBY menjadi rusak. SCOBY di sini diperlakukan seperti anak sendiri, Besti. Bahkan Anita punya treatment khusus, yaitu memutar musik tenang serta mengajak SCOBY bicara. OMG! Halo SCOBY, aku main ya di sini ya. Kok takut? Gak apa-apa kan kamu? Gak apa-apa dong, happy dia diajak ngobrol. Halo. Besti, jadi kita tuh harus memberikan afirmasi positif sama SCOBY ini. Nah, responnya bisa dengan gelembung ya? Kata Anita Hartono, SCOBY-nya pernah jadi gak segar akibat lupa diberi doa dan ucapan baik. Wih, bisa gitu ya? SCOBY lama yang udah berbentuk potongan seperti ini ternyata bisa loh dimanfaatkan untuk bahan baku masker wajah dan keluhan kulit seperti eksim serta iritasi lainnya. Bakteri lactic acid dalam kombucha terbukti bisa menghilangkan penumpukan kulit mati. Kandungan polifenolnya melindungi kulit dari radikal bebas. Jadi bikin awet muda, Besti. OMG, mau banget dong. Cara buat maskernya gampang, Besti. Bisa dilakukan juga di rumah. Siapkan SCOBY lama serta starter atau teh kombucha yang berusia minimal 14 hari. Lalu blender menjadi satu. Nanti ini tuh bisa dipakai untuk masker wajah, masker tangan, masker tubuh juga enak. Aduh sayang banget ya tapi banyak. Atau sampai buat kulit kepala juga enak. Bener gitu, jadi di massage gitu kan ya. Dari tadi kan udah bikin masker, lalu cara bikin teh kombuchanya gimana nih? Pertama, Besti bisa beli SCOBY dan juga starter yang ada di pasaran. Pastikan SCOBY-nya berkualitas dan juga bersih ya. Jadi boleh banget loh dimandiin dulu dengan air matang kayak gini. Nah ini gimana supaya nggak gagal? Supaya nggak gagal, pertama kita harus punya SCOBY dan starter yang kuat. Yang kuat? Artinya kalau starter yang kuat itu rasanya tuh udah seperti cuka. Kalau misalnya rasanya itu masih manis berarti dia belum kuat tuh. Belum cukup kuat untuk jadi starter. Tekstur SCOBY ini tuh mirip banget sama nata de coco, Besti.
Jadi boleh kok dikonsumsi langsung, tapi harus siap-siap deh sama rasa asamnya. Cheers. Asam banget. Dalam proses pengembangbiakan teh kombucha juga bisa ditambahkan buah atau bunga supaya rasanya lebih enak. Oke. Cheers. Nggak seasam ini. Enak. Enak kan? Jadi kalau misalnya kita pakai bunga-bungaan, itu memberikan aroma yang khusus sama kopi kita. Tadinya cuman asam doang, kalau ini ada kayak wangi-wanginya gitu kan. Oh ya Besti, kombucha ini udah banyak banget terbukti manfaatnya. Sampai untuk pengobatan kanker. Ini yang bilang salah satu cancer survivornya langsung loh. Aku coba sesuap 1 sendok makan kombucha, terus aku habis itu coba lagi makan 1 sendok. Dan ternyata dengan cara itu 1 sendok kombucha, 1 sendok makan itu bisa masuk makanan. Kayak ngebalancein rasa di lidah gitu. Yap, meski kombucha bermanfaat, tapi tetap ya Besti, patuhi aturan medikasi yang diberikan oleh dokter. Eits, ada lagi nih. Mbak yang satu ini malah ngakunya tuh kombucha bisa bikin bersih kulit. Malah sekarang udah gak tergantung tuh sama krim dokter lagi katanya. Aku cobalah kasih ke anakku, aku rutinin 1 bulan kemudian itu benar-benar hilang, mukanya bersih. Nah, melihat semua manfaat tadi jadi pengen ikutan coba nih Besti. Minum kombucha sambil maskeran. Nih caranya gini nih Bentar Besti ya. nih. Oke. Tipis-tipis aja. Oke, boleh. Takut ngebadut nanti. Ih, dingin ya? Yup, jika terlalu kering di kulit boleh banget dicampur dengan pelembab wajah yang Besti punya di rumah. Nah, Besti, ini kan kita udah tahu nih cara bikin kombucha. Kita lihat semua-muanya lah. Nah, cuman kan biar lebih pasti lagi, Besti kita cek langsung ke lab. Kira-kira di dalam kombucha ini isinya apa aja sih? Biar nggak sembarangan, kita ketemu dengan Pak Iman deh, ahlinya soal bakteri. Semoga bisa kelihatan ya Besti. Untuk memastikan kombucha tidak terkontaminasi, ya harus dibuka pada ruang khusus. Salah satunya safety cabinet ini Besti. Sampel berupa air dan sedikit bagian Scooby diambil untuk dilihat isinya. Melihat bakteri di bawah mikroskop tidak mudah Besti. Harus bisa atur fokus karena warna bakteri kan transparan. Setelah diberi cairan khusus, baru deh kelihatan tuh kandungan kombucha. Perbesarannya baru perbesaran 40. 40 itu kita bisa melihat sel kamir. Secara umum, kamir adalah bagian dari jamur yang berperan utama dalam proses fermentasi. Untuk jenis bakteri sangat memungkinkan ada lebih dari 40 jenis dalam kombucha. Kombucha itu memiliki mikroorganisme yang dominan. Kita tahu kombucha itu kan dari teh manis. Nah, di dalam proses fermentasi kombucha, gula yang ada di dalam teh pertama kali akan dirubah menjadi alkohol. Nah, bakteri peran dari pembentukan alkohol tadi dilakukan oleh sel kamir. Tadi kita udah lihat. Selain kombucha, ada juga probiotik lain yang lebih mudah untuk ditemui. Antara lain yogurt, tapi sayang kandungan gula pada satu kemasan saji yogurt tuh masih sangat tinggi, yakni 15 gram per takaran saji. Sedangkan kombucha sangat rendah gula, karena kan gulanya dimakan bakteri, Besti. Kombucha bisa dikembangbiakan sampai selamanya. Dan juga tadi udah lihat ya, mikroorganismenya banyak banget yang bermanfaat bagi tubuh. Kembali lagi ke Besti, pilih yang mana? Cek fakta sampai di sini. Sampai jumpa di Cek Fakta berikutnya. Dah Besti!